Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fania Aidris dengan NPM 022724111012 dari kelas 3F Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Syariah dari dosen pengampu Dr. Suyito. Pada video kali ini saya akan membahas tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya saja. Selama beberapa dekade terakhir, perbankan syariah telah bertransformasi dari sebuah konsep yang bersifat ceruk atau niche, menjadi kekuatan finansial global yang signifikan. Namun, pertumbuhan luar biasa ini tidak dapat terjadi dalam ruang hampa. Di balik setiap bank syariah yang sukses dan setiap produk keuangan syariah yang inovatif, terdapat sebuah ekosistem yang luas dan berstruktur. Ekosistem inilah yang terdiri dari berbagai lembaga dan industri pendukung, yang perannya seringkali luput dan dari perhatian, namun sesungguhnya sangat penting. Lebih dari sekadar operasional, banyak yang berasumsi bahwa peran lembaga pendukung hanyalah sebatas memfasilitasi operasional sehari-hari. Padahal kontribusi mereka jauh lebih mendalam. Mereka adalah tulang punggung yang menjamin bahwa sebuah aktivitas perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bebas dari riba atau bunga, ghar atau ketidakjelasan, dan masyir atau judi, serta berfokus pada kegiatan ekonomi yang halal. Secara ringkas, peran mereka dibagi menjadi dua pilar, yaitu pertama, mendukung operasional bank syariah. Ini mencakup segala hal untuk menyediakan modal, penyesuaian regulasi, hingga dukungan teknologi yang efisien. Kedua, membantu dalam edukasi dan promosi. Ini adalah upaya esensial untuk meningkatkan literasi dan kepercayaan publik terhadap produk perbankan syariah. Bayangkan sebuah pohon besar, batang utama adalah bank syariah itu sendiri. Namun, agar pohon itu tumbuh lebih tinggi dan kokoh dibutuhkan akar kuat, itulah lembaga regulasi dan keuangan, serta tanah yang subur, itulah edukasi, teknologi, dan inovasi. Tanpa ekosistem pendukung ini, perbankan syariah tidak akan mampu mencapai tingkat stabilitas, integritas, dan daya saing seperti saat ini. Nah, dalam video kali ini, kita akan mengupas tentang setiap segmen pendukung mulai dari peran, regulator, dan menjaga integritas pasar, pentingnya lembaga keuangan lain, hingga kontribusi institusi edukasi dan teknologi yang mendorong inovasi produk dan aksesibilitas. Bersiaplah untuk memahami mengapa kolaborasi, inovasi, dan edukasi adalah kunci untuk menciptakan ekosistem perbankan syariah yang lebih berkelanjutan di masa depan. Perbankan syariah bukan hanya sekedar sistem perbankan biasa dengan label Islami. Lebih dari itu, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini adalah fondasi, filosofi, dan operasional yang membedakannya secara fundamental dari perbankan konvensional. Prinsip ini mencakup seluruh aspek, mulai dari bagaimana dana dihimpun, bagaimana dana disalurkan, hingga jenis layanan dan produk yang ditawarkan. Inti dari perbankan syariah adalah memastikan bahwa transaksi keuangan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga halal dan adil sesuai dengan ajaran Islam. Nah, 3 larangan utama yang wajib dihindari. Pertama, sistem didirikan di atas penolakan terhadap 3 praktik utama yang dilarang dalam Islam. Menjadikan sistem yang berorientasi pada keadilan dan bagi hasil. Pertama, bagi riba atau bunga. Perbankan syariah melibatkan transaksi yang bebas dari riba. Riba didefinisikan sebagai penetapan imbalan atau tambahan atas pinjaman yang harus dibayar kembali, terlepas dari hasil usaha. Dalam perbankan syariah, dana nasabah dikelola berdasarkan skema bagi hasil seperti mudharabah atau musyawarah, atau jual beli murabah dengan margin keuntungan yang disepakati di awal, bukan berdasarkan bunga tetap. Kedua, ghar atau ketidakjelasan. Transaksi harus bebas dari ghar, yang berarti setiap kontrak dan transaksi harus memiliki kejelasan penuh mengenai objek, harga, dan ketentuan.
Larangan ini bertujuan melindungi semua pihak dari penipuan atau transaksi yang melibatkan ketidakpastian yang berlebihan dan dapat merugikan. Nah, ketiga, masyir atau judi. Perbankan syariah juga menghindari transaksi yang mengandung unsur masyir. Ini memastikan bahwa kegiatan perbankan syariah didasarkan pada aktivitas ekonomi real, bukan pada spekulasi murni atau untung-untungan yang menyerupai praktik perjadian. Dengan menghindari praktik-praktik tersebut, perbankan syariah berfokus pada kegiatan ekonomi yang halal dan mendorong kemitraan serta berbagi risiko antar bank dan nasabah. Ini adalah konsep yang mendasari pertumbuhan berkelanjutan dan etis dalam sistem keuangan Islami. Selanjutnya tentang lembaga dan keuangan. Pertama, pelaksanaan prinsip dan penyediaan layanan utama. Lembaga keuangan termasuk bank syariah dan koperasi syariah menepati posisi sentral, bertindak sebagai garda terdepan yang secara berlangsung berinteraksi dengan masyarakat. Peran utama mereka adalah menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah. Institusi-institusi ini adalah jembatan yang mengubah prinsip-prinsip syariah Islam yang teoritis menjadi produk yang layanan finansial yang dapat diakses dan digunakan sehari-hari oleh individu, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta koperasi besar. Tanpa lembaga ini, konsep perbankan syariah tidak akan memiliki implementasi praktis dan jangkauan pasar yang luas. 2. Penjamin kepatuhan syariah dan integritas. Tanggung jawab paling krusial dan unik yang diemban oleh lembaga keuangan syariah adalah memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan memenuhi standar hukum Islam. Kepatuhan ini adalah inti integritas industri dan dijamin melalui mekanisme berikut. Pertama, penerjemahan akad ke produk modern. Lembaga harus mahir dalam menerjemahkan akad-akad atau kontrak syariah seperti mudharabah atau kemitraan bagi hasil, musyawarah atau usaha patungan, murabah atau jual beli dengan margin, ijarah atau sewa, dan salam atau pemanasan di muka menjadi produk keuangan modern yang berfungsional dan kompetitif. Setiap produk, mulai dari tabungan giro hingga pembiayaan rumah dan modal kerja, harus memiliki dasar akad yang jelas dan disetujui secara syariah. 2. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Setiap bank syariah wajib memiliki DPS yang bertindak sebagai auditor dan penasihat syariah internal. DPS memastikan semua melalui validasi syariah yang ketat, menjaga institusi dari potensi pelanggaran riba, ghar atau masyir. Ketiga, sistem bagi hasil yang transparan. Dalam produk investasi, bank syariah harus beroperasi dengan prinsip berbagi risiko atau profit and loss sharing, menuntut transparansi tinggi dalam pelaporan keuntungan dan kerugian kepada nasabah penyimpanan dana yang bertindak sebagai mitra integritas. Ketiga, agen pembangunan ekonomi real dan inklusi. Lembaga keuangan syariah secara fundamental diarahkan untuk berkontribusi pada ekonomi real, bukan hanya spekulasi finansial. Pembiayaan yang terkait aset, karena transaksi yang harus terkait dengan aset real atau kegiatan bisnis yang jelas, halal. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi real. Dana diarahkan kepada pembelian barang, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan produktif yang memberikan dampak positif dan beretika pada perekonomian. Mendukung UMKM dan inklusi. Koperasi syariah memainkan peran inklusi dalam melayani segmen masyarakat dan UMKM di tingkat akar rumput yang mungkin sulit dijangkau oleh bank umum konvensional. Mereka menyediakan akses keuangan yang inklusif, berbasis gotong royong dan sesuai nilai normal. 4. Pelaksanaan fungsi sosial keuangan Islam. Sebagai lembaga yang berlandaskan syariah, bank dan koperasi syariah mengembangkan fungsi sosial yang melengkapi peran ekonomi mereka. Pengelolaan dana sosial. Banyak lembaga syariah memiliki unit khusus yang bertugas untuk menghimpau dan menyalurkan dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah.
Dengan mengelola dana ini secara profesional, mereka turut serta dalam pemigasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, sejalan dengan tujuan utama maqasid syariah atau tujuan syariah. Dengan demikian, peran lembaga keuangan syariah melampaui sekedar fungsi penyimpanan dan pembiayaan. Mereka adalah penjaga etika finansial, pelaksanaan kebutuhan syariah, penggerak ekonomi real, dan fasilitator inklusi sosial yang berbasis nilai-nilai Islam. Selanjutnya, tentang regulasi dan kebijakan. Pertama, peran sentral otoritas dalam mengawal industri. Regulasi yang diterapkan oleh otoritas keuangan sangat penting untuk menjaga integritas perbankan syariah. Otoritas ini seperti Bank Sentral atau Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atau Badan Pengawas Pasar Modal bertindak sebagai pengawas dan pengadil, memastikan bahwa seluruh entitas di dalam ekosistem perbankan syariah beroperasi sesuai dengan koridor hukum negara dan prinsip syariah. Regulasi bukan hanya sebatas aturan, ia adalah karangan kerja yang memungkinkan pertumbuhan terstruktur. Otoritas bertanggung jawab untuk pertama, menetapkan standar ganda. Mereka harus mengembangkan standar operasional dan akuntansi yang mengkombinasikan transaksi syariah. Misalnya, perlakuan akuntansi untuk murabah atau mudharabah sambil tetap memenuhi standar fungsional keuangan internasional. Kedua, menciptakan lapangan bermain yang adil. Regulasi menjamin bahwa bank syariah memiliki perlakuan yang setara, misalnya terkait pajak atau likuiditas dengan bank konvensional, sehingga mendorong persaingan yang sehat. Nah, yang kedua, pilar pencipta kepercayaan dan stabilitas. Kebijakan yang jelas membantu dalam menciptakan kepercayaan dan stabilitas di pasar perbankan syariah. Dua elemen ini adalah kunci untuk menarik investasi jangka panjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Penciptaan kepercayaan. Kebijakan yang transparan mengenai proses perizinan, pengawasan Dewan Pengawasan Syariah atau DPS, dan standar pelaporan keuangan memberikan jaminan kepada nasabah dan investor bahwa dana dikelola secara profesional dan bebas dari unsur yang dilarang syariah. Otoritas memastikan bahwa syariah diaudit secara berkala baik dari sisi keuangan maupun kepatuhan syariah. Penjaminan stabilitas atau stability. Regulasi menetapkan standar minimal permodalan, likuiditas, dan manajemen risiko yang adaptif terhadap karakteristik unik produk syariah atau seperti risiko pasar dalam segmen bagi hasil. Karangan kebijakan yang kokoh mencegah risiko sistematik dan melindungi nasabah yang sangat penting bagi pasar yang sedang berkembang. Ketiga, fungsi regulasi dalam pengembangan dan infrastruktur pasar. Lebih dari sekadar pengawasan, regulasi adalah nomor penggerak pengembangan pada syariah. Pengembangan instrumen keuangan, otoritas mengeluarkan regulasi yang memungkinkan penerbit instrumen investasi syariah yang kompleks, seperti sukuk atau obligasi syariah. Regulasi ini menciptakan pasar sekunder bagi subjek yang penting bagi bank syariah untuk mengelola likuiditas dan bagi pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur secara syariah. Hukum kontrak syariah. Regulasi yang baik memastikan bahwa kontrak syariah atau akad memiliki kekuatan hukum yang setara dengan kontrak konvensional, memberikan kepastian hukum bagi bank, nasabah, dan mitra bisnis. Dengan demikian, peran regulasi dan kebijakan adalah sebagai arsitek fondasi yang memastikan bahwa seluruh ekosistem perbankan syariah memiliki landasan hukum yang kuat, terpercaya, dan stabil yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan berkelanjutan industri ini. Selanjutnya, tentang edukasi dan pelatihan. Pertama, meningkatkan literasi untuk mendorong partisipasi masyarakat. Edukasi tentang perbankan syariah sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah kurangnya literasi dan pemahaman yang akurat di kalangan masyarakat luas. Seringkali ada persepsi yang keliru atau ketidakpahaman tentang bagaimana produk syariah seperti bagi hasil, mudharabah, atau jual beli murabah berbeda dengan produk konvensional.
Oleh karena itu, peran edukasi menjadi sangat vital dalam menghilangkan kesalahpahaman. Program edukasi yang terstruktur membantu masyarakat memahami bahwa perbankan syariah menawarkan solusi keuangan yang etis, adil, dan menguntungkan, membangun sumber daya manusia atau SDM yang kompeten. Selain edukasi publik, lembaga pendidikan dan pelatihan berperan dalam menyediakan program yang membekali individu dengan pengetahuan tentang produk dan layanan syariah. Kualitas sumber daya manusia atau SDM adalah faktor penentu keberhasilan perbankan syariah. Industri ini membutuhkan profesional dengan kompetensi ganda, mahir dan dalam ilmu keuangan, modern dan mendalam dalam prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup pendidikan formal, universitas, politeknik, dan sekolah tinggi yang menawarkan jurusan ekonomi Islam atau keuangan syariah. Menciptakan pilihan lulusan yang siap kerja dengan pemahaman fundamental yang kuat. Pelatihan profesional dan sertifikasi. Lembaga pelatihan menyediakan kursus dan sertifikasi spesialis, misalnya sertifikat Dewan Pengawas Syariah, analisis pembiayaan syariah atau akuntansi syariah. Untuk staf bank yang sudah bekerja, ini memastikan bahwa praktisi selalu update dengan perkembangan regulasi, inovasi produk, dan fatwa syariah terbaru. Kualitas DPS, pelatihan juga ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas anggota Dewan Pengawas Syariah, memastikan bahwa mereka tidak hanya memiliki kedalaman ilmu agama, fikih, atau muamalah, tetapi juga memahami konteks bisnis dan keuangan modern. Edukasi dan pelatihan adalah investasi jangka panjang yang memastikan bahwa industri perbankan syariah tumbuh di atas fondasi yang kuat, baik dari sistem permintaan masyarakat yang memahami maupun sistem penawaran profesional yang berpoten. Selanjutnya tentang inovasi produk. Inovasi untuk menarik nasabah baru. Inovasi dalam produk perbankan syariah sangat penting untuk menarik nasabah baru di pasar keuangan yang semakin kompetitif, di mana bank konvensional juga menawarkan layanan yang semakin canggih. Strategis produk yang adalah ancaman nyata bagi pertumbuhan perbankan syariah. Inovasi berfungsi sebagai daya tarik utama, memungkinkan bank syariah untuk menjangkau segmen pasar baru. Inovasi memungkinkan perbankan syariah merancang produk yang memenuhi kebutuhan spesifik dan modern, seperti pembiayaan berbasis energi terbaru, produk investasi digital untuk generasi muda, atau layanan wealth management syariah yang kompleks. Meningkatkan daya saing. Produk yang inovatif tidak hanya menarik nasabah yang sudah sadar syariah, tetapi juga bersaing secara efektif dengan produk konvensional dalam hal fitur kenyamanan dan nilai tambah. Kedua, tanggung jawab inovasi dalam industri pendukung. Lembaga dan industri pendukung harus terus berinovasi dalam menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman. Tanggung jawab inovasi ini tidak hanya diemban oleh bank syariah itu sendiri, tetapi juga oleh seluruh ekosistem pendukung. Penyediaan teknologi atau fintech syariah. Perusahaan fintech teknologi finansial adalah motor utama inovasi. Mereka menyediakan solusi digital untuk pembukaan rekening, pembiayaan P2P atau peer-to-peer syariah, dan pembayaran elektronik, membuat layanan bank syariah lebih efisien dan mudah diakses. Lembaga riset dan konsultasi. Lembaga ini berperan dalam melakukan penelitian pasar untuk mengidentifikasi kesenjangan kebutuhan nasabah dan merumuskan konsep baru produk yang sekaligus sesuai syariah. Otoritas dan DPS. Otoritas regulasi dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS juga harus inovatif. Mereka perlu fleksibel dalam cepat mengeluarkan fatwa regulasi yang mendukung produk baru, sehingga inovasi tidak terhambat oleh proses persetujuan yang lambat. Ketiga, aspek keseimbangan dalam inovasi. Inovasi dalam perbankan syariah harus selalu menjaga keseimbangan antara tiga hal. Pertama, kepatuhan syariah. Inovasi harus dilakukan dalam batas-batas yang diizinkan syariah. Setiap produk harus disertifikasi dan disetujui oleh DPS untuk memastikan tidak ada unsur riba, ghar, atau masyir.
Kedua, relevansi pasar. Produk harus relevan dengan kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat, seperti memfasilitasi pembiayaan untuk UMKM atau investasi sosial melalui wakaf dan zakat. Efisien teknologi, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan biaya operasional dan meningkatkan kenyamanan nasabah, menjadikan layanan syariah seefisien mungkin. Dengan terus berinovasi, perbankan syariah dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga tetap relevan, etis, dan mampu menjawab tantangan keuangan global. Selanjutnya, tentang kerjasama internasional. 1. Memperkuat jaringan dan kolaborasi global. Kerjasama antara lembaga perbankan syariah di berbagai negara dapat memperkuat jaringan dan kolaborasi. Industri perbankan syariah adalah fenomenal global yang tidak terbatas oleh batas-batas geografis. Oleh karena itu, membangun koneksi yang kuat di tingkat internasional adalah kunci utama untuk mencapai skala ekonomi, menyebarkan risiko, dan meningkatkan daya saing secara kolektif. Peran kerjasama internasional mencakup, pertama, fasilitas transaksi lintas batas. Kerjasama antara bank syariah dan dari negara yang berbeda, misalnya Indonesia dengan Malaysia atau negara-negara Timur Tengah, mempermudah transaksi dagang internasional, pembiayaan ekspor, impor, dan pengiriman uang, yang semuanya dilakukan secara syariah. Kedua, akses ke pasar modal global. Kolaborasi memungkinkan lembaga syariah domestik untuk mengakses pasar modal Islam internasional, terutama dalam penerbitan sukuk atau obligasi syariah di berbagai yurisdiksi, sehingga menarik investasi asing yang lebih besar, menciptakan standar global. Kerjasama melalui badan-badan internasional seperti Islamic Financial Service Board atau IFSB atau Accounting and Auditing Organization for Islam Financial Institution, memastikan adanya harmonisasi standar akuntansi, audit, dan fondasional. Standar yang seragam ini sangat penting untuk pengakuan kepercayaan investor di seluruh dunia. Kedua, pertukaran pengetahuan dan peningkatan praktik. Ini juga membantu dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang dapat meningkatkan praktik perbankan syariah secara global. Negara-negara memiliki tingkat kematangan regulasi inovasi yang berbeda dalam sektor keuangan syariah. Melalui kerjasama, negara-negara yang baru mengembangkan industri syariah dapat belajar dari model yang telah mapan. Aspek utama dari pertukaran ini meliputi pembelajaran best first atau praktik terbaik. Lembaga dapat bersaing, pengalaman dalam manajemen risiko, pengembangan produk, dan kompleks seperti instrumen lindungi nilai syariah dan penerapan teknologi finansial atau fintech yang efisien. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM bersama. Kerjasama dapat mencakup program pertukaran staf, pelatihan bersama, dan konferensi internasional untuk membangun sumber daya manusia atau SDM yang memiliki wawasan global dan pemahaman dalam tantangan isu-isu syariah, literasi yuridikasi. Harmonisasi fatwa, diskusi, dan kolaborasi antara Dewan Pengawas Syariah atau DPS dan ulama berbagai negara, membantu dalam harmonisasi hukum Islam terkait produk keuangan baru. Hal ini mengurangi perbedaan pendapat dan meningkatkan penerimaan pasar global terhadap produk syariah tertentu. Dengan demikian, kerjasama internasional tidak hanya memperluas jangkauan operasional bank syariah, tetapi juga memastikan bahwa industri ini terus berevolusi, mempertahankan integritasnya, dan menjadi bagian yang relevan dan sistem keuangan global. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi. Rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat. Meskipun upaya edukasi sudah dilakukan, tingkat literasi keuangan syariah di banyak negara masih relatif rendah dibandingkan literasi keuangan yang konvensional. Tantangan ini berakar pada beberapa faktor. Pertama, asumsi yang berkeliru. Banyak masyarakat masih menganggap perbankan syariah hanya untuk umat muslim yang hanya sekedar bank konvensional yang dihijaukan, mengganti nama bunga menjadi bagi hasil tanpa perbedaan mendasar dan praktik.
Terakhir, untuk kesimpulan dari pembahasan kali ini, yaitu setelah kita membahas secara mendalam peran fundamental dari berbagai pilar, salah satu menjadi sangat jelas. Peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah adalah sangatlah krusial. Bahkan dapat disebut sebagai penentu keberhasilan atau game changers. Perbankan syariah bukan hanya sebuah entitas yang dapat berdiri sendiri. Ia adalah sebuah ekosistem kompleks yang membutuhkan dukungan kuat dari berbagai sektor untuk memastikan integritas syariah, stabilitas keuangan, dan relevansi pasarnya. Tiga kunci utama kesuksesan kita telah melibat bahwa kesuksesan industri ini bukan tergantung pada sinergi tiga elemen utama. Pertama, integritas dan stabilitas, regulasi dan kepatuhan. Lembaga keuangan adalah pelaksanaan utama, tetapi regulasi dan kebijakan dari otoritas adalah fondasi yang menjamin kepatuhan syariah dan stabilitas pasar. Regulasi yang menciptakan kepercayaan yang merupakan mata uang paling berharga dalam sistem keuangan berbasis etika. Kedua, daya saing dan inovasi dan teknologi. Di tengah persaingan ketat, inovasi produk yang didorong oleh peran teknologi atau fintech menjadi vital. Inovasi memastikan bahwa produk syariah tidak hanya halal, tetapi juga efisien, mudah diakses dan kompetitif dibandingkan produk konvensional sehingga mampu menarik generasi baru nasabah. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia atau edukasi dan pelatihan. Pertumbuhan berkelanjutan tidak hanya tanpa edukasi dan pelatihan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk mengatasi tantangan literasi dan memastikan masyarakat memahami produk dan menyediakan sumber daya manusia profesional yang berkompeten secara finansial yang menyediakan secara syariah. Masa depan yang berkelanjutan, memulai kolaborasi, inovasi, edukasi, kita dapat menciptakan ekosistem perbankan syariah yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing. Kolaborasi yang dimaksud adalah kerjasama erat antara bank syariah, koperasi syariah, regulator, lembaga pendidikan, dan fintech syariah, bahkan hingga tingkat kerjasama internasional. Tujuan akhirnya bukan hanya pertumbuhan aset, tetapi mewujudkan tujuan mulia atau maqasid syariah dalam perekonomian, menciptakan sistem keuangan yang adil, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh umat manusia. Masa depan perbankan syariah sangat cerah, asalkan semua pilar pendukung ini terus bekerja sama, beradaptasi dengan perubahan zaman, selalu berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Banyak telah menonton dan menyimak dalam pembahasan ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pandangan teman-teman peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah, jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah ini.